Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Oto Hasibuan dan praktisi hukum Deoli Payumara sepakat jika Peggy Setiawan harus dibebaskan. Pernyataan tersebut mereka sampaikan di tempat berbeda ketika ditanya terkait kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu di Cirebon yang masih menuai kontroversi. Selain itu, terkait pengakuan Saka Tatal yang bersikuku sebagai korban salah tangkap, Oto dan Deolipa pun juga punya argumen di balik pernyataan tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum Saka meminta bantuan perlindungan hukum kepada Pradi karena kliennya ditekan oleh pihak tertentu untuk mencabut kuasanya dari Titin Prialianti yang notabene sejak 8 tahun lalu berjuang memberikan bantuan hukum terhadap Saka. Lantas benarkah Oto Hasibuan pun akan melaporkan pihak yang menekan Saka Tatal kepada polisi? Seperti apa tanggapan Oto atas 2 DPO yang belakangan ini pun dinyatakan fiktif? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyingkap tabir di balik kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu di Cirebon, membuat Ketua Umum Pradi Oto Hasibuan angkat bicara. Ya, terkait status Peggy Setiawan yang diseret sebagai DPO hingga ditahan, menuai simpati banyak pihak karena diduga bukan Peggy alias Peron sebagai sosok terduga pelaku. Menurut Oto Hasibuan, terlalu banyak alibi yang mengarah kepada Peggy yang kini ditangkap. Dan menurut Oto, jika Peggy Setiawan bisa dibuktikan tidak berada di TKP, maka Peggy seharusnya dibebaskan. Apalagi Peggy Setiawan pun berani mengatakan jika ia tidak bersalah. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi indikasi agar diusut secara mendalam peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemarin 3 saksi teman kerjanya Peggy Setiawan, yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu, itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu. Diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi, ya. Kemudian balik lagi ke Bedeng. Kemudian Bondol pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an menjumpai kerumunan di Jalan Raya Flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan. Kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Ada tanda terimanya. Tujuannya itu untuk membuat terang. Kami kooperatif, ya, ketika dari penyidik ingin melihat handphonenya saksi Suparman dan saksi Suharsono. Kalau Ibnu kan tidak mempunyai HP. Nah, silakan, tidak apa-apa, karena kami ini untuk mengungkap kebenaran, terbuka. Saksi datang juga menyampaikan kebenaran. Iya, memang ini adalah suatu suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan, ya. Karena bukan kali ini saja
Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83, 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Ya, kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Sebenarnya tanpa Presiden bicara pun sebenarnya Polri sudah harus bertindak. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya adalah Pak ini supaya diusut, ya mari kita usut. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita akan salah. Penetapan Peggy Setiawan sebagai DPO kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu hingga hilangnya 2 nama DPO lainnya terus menjadi kontroversi panas belakangan ini. Rupanya hal itu pun juga memancing perhatian Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Peradi. Karena menurutnya adanya DPO merupakan hasil keputusan persidangan yang memiliki peran masing-masing. Namun jika kemudian dinyatakan bahwa 2 DPO itu adalah fiktif, berarti di persidangan sebelumnya telah terjadi skenario yang tidak tepat. Karena jika dalam BAP terdahulu dicantumkan peran 2 DPO yang kini dinyatakan fiktif, Otto Hasibuan pun juga menilai jika perkara tersebut tidaklah benar dan harus dibatalkan. Atas hal itulah, kuasa hukum pun bisa mengajukan peninjauan kembali karena disinyalir ada kesalahan dalam penanganan perkara. Untuk itulah, Otto pun juga meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk turun tangan. Beda jauh sama yang di foto di HP polisi itu. Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Kalau soal 2 DPO itu dihilangkan, ini masalah hukumnya begini ya. Saya terus terang aja harus membaca dulu lagi dokumen-dokumennya. Karena begini, kalau umpamanya katakanlah ada dituduh melakukan 10 orang, kemudian yang dihukum 8. Nah, saya nggak tahu persisnya berapa ya, katakan gitu. 10, 8 yang dihukum. Kemudian dikatakan 2 DPO. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, waktu di sidang ini sebenarnya dituduhkan berapa orang? Mestinya kan 10 dong, karena dibilang 2 ada di sana. Ya kan? Dan 10 orang ini pasti kan ada perannya masing-masing. Iya kan? Perannya masing-masing. Kalau ternyata ada 1 orang tidak ada di sana, berarti perannya ini, skenarionya ini salah dong semua. Ada yang pegang pisau, ada yang pegang tangan, ada yang pegang ini katanya kan, 8 orang umpamanya. Nah, kalau ternyata 1 orang di antara yang katakan bahwa ada yang pegang pisau ternyata tidak ada, berarti kan skenario ini kan sudah tidak tepat gitu loh. Jadi ini berakibat dan ini merupakan satu alasan juga nanti untuk PK gitu loh. Karena kalau ditentukan 10 orang melakukan suatu perbuatan pidana, maka berarti 10 orang ini melakukan peran yang berbeda-beda terhadap satu soal. Satu tidak ada dalam tidak dimasukkan, tidak dikatakan tidak ada, itu hanyalah fiktif katanya. Nah, berarti perannya ini di mana selama ini? Saya ingin tahu apakah yang tadinya dikatakan ada 2 orang fiktif itu sesungguhnya di dalam dakwaan itu dimasukkan nggak perannya dia?
Kalau di dalam perkara itu yang 2 orang fiktif ini disebutkan perannya dalam perkara yang terdahulu, berarti perkara ini sudah tidak benar, harus dibatalkan ini. Ya sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, ya menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jika Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah gitu. Itu loh, itu poinnya gitu. Jadi apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur kan, mendahului kan. Ya, mengenalkan tidak berarti bahwa dia berbuat kan. Ya kan, yang penting di sini bukan soal kenal atau tidak kenal, tapi apakah betul-betul ada di antara saksi itu yang bersaksi bahwa Peggy ikut melakukan. Ya, jadi kalau sampai umpamanya ada 8 orang saksi yang terdakwa ini menyatakan Peggy berbuat, tapi ada juga saksi lain yang mengatakan bahwa Peggy tidak ada berapa di situ. Ini satu hal yang serius ini, ya kan? Jadi harus dilihat apakah ada pemaksaan atau tidak gitu. Oto Hasibuan juga mengaku bahwa kuasa hukum Saka Tatal dari Cirebon bernama Titin Prialianti telah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Pradi. Menurut Oto, Titin meminta tolong kepada Pradi karena kliennya mendapat tekanan agar mencabut kuasanya dari Titin yang sejak awal kasus ini di tahun 2016 sudah menjadi kuasa hukum Saka Tatal. Oto Hasibuan pun mengaku ia akan menerima Titin hari ini di kantor Pradi untuk mendengar aduannya dan ia pun berjanji akan membantu. Selama ini, Titin memang lantang membela Saka Tatal, di mana Saka diyakini sebagai korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan, Titin pun yakin bahwa Saka Tatal tidak termasuk salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Apa yang terjadi selama ini? Dan menurut Saka, ia pun terpaksa mengaku kepada polisi lantaran ia tidak kuat menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi atas dirinya. Jadi waktu Saka bilang saya nggak tahu apa-apa Pak gitu loh, saya nggak ngerti. Terus polisi itu bilang apa? Ya terus mukulin terus sebelum mengakui. Ada perasaanmu hampir mati dipukulin? Ya udah babak belur Pak, jadi udah pasrah Pak. Terus ada satu yang ngaku, terus yang satu ngaku tuh Sudirman tuh, padahal Sudirman aja tuh saya nggak tahu dia ngelakuin atau enggak. Disuruh ngakunya tuh apa? Mereka disuruh ngakuinnya tuh apa? Yang membuat rangkaian cerita gitu kan? Iya. Seolah-olah kamu terlibat kan, betul nggak? Betul. Seolah-olah kamu tuh berada di mana waktu itu? Yang mereka inginkan tuh apa rangkaian ceritanya? Ada nggak rasa trauma kamu akibat kejadian di penjara ini? Ya kalau rasa trauma sih masih. Terus pertanyaan Bang Tris, dipukul kayak gimana kata Bang Tris? Ya dipukul, diinjak-injak, segala ditendang, dipancal. Waduh. Apamu yang dihajar? Apanya? Yang dipukul apanya? Yang di badan, yang diinjak-injak. Dari saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkait itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi. Ini data yang kita punya. Ya, udah ya. Kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Ada seorang kuasa hukumnya
terdakwa dalam perkaranya Vina itu namanya Ibu Titin yang di Cirebon. Dia mewakili seorang kliennya, kalau saya tidak keliru ya, namanya Sudirman kalau nggak salah dia. Ya. Nah, dia mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada Pradi. Saya sebagai ketua Pradi minta perlindungan hukum. Nah, intinya dia merasa bahwa kliennya ini ditekan-tekan untuk mencabut kuasa dari Titin ini. Itu intinya. Tapi detailnya besok akan saya terima dia, karena saya baru bicara per telepon, dia kirim surat kepada Pradi. Saya telepon dia apa yang masalahnya. Saya undang dia untuk besok datang di Pradi untuk memberikan penjelasan apa yang harus kita bantu terhadap dia. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua hukum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Otto Hasibuan kembali menegaskan, jika aduan Titin Prialianti soal adanya sosok yang terus menekan Saka Tatal agar mencabut kuasanya dari Titin, maka sebagai ketua umum Pradi, Otto pun akan bertindak untuk melaporkan orang-orang tersebut ke pihak kepolisian dan juga Kapolri. Namun, Otto pun masih menunggu keterangan lengkap dari Titin hari ini. Nah, kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu loh. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu ya kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut kuasa, kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita akan laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Nah, oleh karena itu sabarlah, besok saya undang Anda di Pradi jam 5 sore, kita akan coba setelah saya menerima laporan resmi daripada Titin, kita akan jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana bentuk penanganannya, caranya bagaimana. Sebenarnya saya sudah diberitahukan, tapi saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan hal ini kalau itu betul. Kepastiannya besok. Menepi dari pernyataan Otto Hasibuan yang melihat banyaknya alibi jika posisi Peggy Setiawan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan. Lantas benarkah praktisi hukum Deoli Payumara juga berpendapat sama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Masih pekatnya tabir di balik kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu, sebagai pengacara, Deolipa pun juga mengarah pada persoalan psikologis. Menurut Deolipa, jika dilihat secara psikologis dari keterangan para saksi yang merujuk Peggy Setiawan sebagai pelakunya tidak bisa dipakai. Ya, hal itu lantaran kasus ini sudah terjadi 8 tahun lalu, sehingga kemungkinan daya ingat para saksi pun semakin rendah, sehingga bisa dibilang tidak lagi kredibel dan juga tidak valid bila itu terjadi dalam hitungan minggu ataupun bulan sebelumnya. Deolipa bahkan mempertanyakan barang bukti apa saja yang digunakan polisi sebagai dasar untuk memutuskan bahwa Peggy Setiawan bersalah. Tak hanya itu saja, belum lagi soal kontroversi jika Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron yang menurut beberapa pihak berbeda yang ada di foto. Nah, ini
kan kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu. Dan putusannya juga mungkin 7 tahun yang lalu sudah diputus. Memang ada sisa adalah orang-orang yang dianggap DPO. Kasus ini viral kembali atau ramai karena ada film yang menceritakan tentang Vina tadi dan Eki tadi kan. Nah, karena ada film ini timbullah kegaduhan, timbullah kemudian keramaian yang bahasa sekarang dinamakan viral. Nah, ketika ini viral, polisi bertindak reaktif, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Peggy. Nah, penangkapan terhadap Peggy disertai juga dengan penahanan dan disertai juga dengan pemeriksaan saksi baru ya. Jadi kalau disebut ada saksi A, ada saksi B, ada saksi C. Tapi persoalannya adalah pengacara korban itu menyatakan bahwasanya dari berapa saksi, 5 saksi atau 6 saksi atau 7 saksi, hanya ada 1 saksi yang menyatakan Peggy adalah pelaku gitu. Nah, sebenarnya dalam hukum itu 1 saksi bukan saksi, sehingga pernyataan dari pengacara korban Bang Hotman ini otomatis menyatakan bahwasanya ada 1 saksi, tapi karena hukum bilang 1 saksi bukan saksi, jadi memang nggak bisa dipakai menjadi saksi yang membuat seseorang menjadi tersangka atau terdakwa atau bahkan terpidana. Yang kedua adalah timbul saksi baru. Saksi baru ini si A, si B. Jadi ada 3 saksi jadinya kan. Nah, saksi yang baru ini kualitas saksinya adalah sangat rendah, kredibilitas konfidensinya terhadap saksi ini. Jadi saksi ini secara kredibel bagi kami dianggap tidak kredibel. Kenapa? Karena saksi ini kejadian 8 tahun yang lalu, sekejap pada malam hari. Kemudian kejadian ini paling cuma 1 jam 2 jam karena terjadi di jembatan di jalan raya dan malam hari. Nah, 2 saksi ini mencoba mengingat kejadian masa lalu di mana situasinya mungkin nggak begitu terang juga atau nggak jelas juga. 2 saksi ini pasti nggak akan bisa mengingat secara baik apa yang terjadi di kejadian di masa 8 tahun yang lalu. Jadi kita ambil contoh, kita sendiri kalau 1 bulan yang lalu ada suatu kejadian, untuk mengingat yang 1 bulan yang lalu kita lagi ngapain atau sedang berbuat apa juga kadang-kadang kita lupa. Setiap manusia pasti daya ingatnya terbatas. Tapi kalau untuk sampai 8 tahun yang lalu mungkin bisa diingat, tapi tingkat ingatannya sangat rendah sekali, sehingga kredibilitas atau validitas dari kesaksiannya rendah. Mungkin kalau diukur persentase 100%, nilai kesaksiannya cuma 10 atau 20%. Kenapa? Karena banyak sekali distorsi, banyak sekali bias dalam proses daya ingat. Nilai validasinya atau nilai kredibelnya itu rendah sekali. Palingnya 5%, 10%. Sisanya distorsi. Distorsi ini adalah simpang siuran dalam merekam suatu keadaan. Bagaimana untuk merekam keadaan kejadian aja adalah setengah mati, bagaimana bisa menggambarkan seseorang sebagai pelaku, apalagi pelakunya banyak ini kan, terus fokus ke 1 orang ini, misalnya si Peggy yang difokuskan, jawabannya tidak bisa, hasilnya ini adalah kosong. Jadi 2 saksi ini adalah kosong hasilnya. Aksi sigap kepolisian Polda Jawa Barat yang menangkap Peggy Setiawan hingga menetapkannya sebagai tersangka dan juga ditahan, menurut sudut pandang Deolipa selaku praktisi hukum, dinilai terlalu reaktif. Ia pun juga menyayangkan jika tayangan film layar lebar yang belum tentu sesuai dengan faktanya 8 tahun lalu. Tak hanya itu saja, menangkap Peggy Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka bahkan ditahan, menurut Deolipa sangatlah miris jika berlandaskan pada BAP 8 tahun lalu dan ditangani oleh penyidik yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan terjadinya ketidakakuratan. Karena itu, menurut Deolipa, lebih baik jika terduga pelaku pun dibebaskan, menunggu hingga adanya alat bukti dan juga kesaksian yang valid. Apa alat bukti yang ada di dalam perkara ini? Apakah si Peggy menggunakan batu untuk memukul
Apakah dia menggunakan pisau untuk menusuk, apakah dia menggunakan kayu untuk memukul juga, batu untuk dilemparin. Itu aja dulu. Apakah alat-alat itu ada barang buktinya? Jawabannya rasa-rasanya tidak ada. Kalaupun ada, itu sudah campur baur itu peralatan itu. Kenapa? Karena ada 8 tersangka yang menjadi terdakwa yang mungkin juga pakai alat yang sama, sehingga tidak bisa dipastikan ini alatnya siapa yang dipakai. Apakah ada sidik jarinya si Peggy? Jawabannya juga nggak bisa juga. Nah, kami ini udah lama mengikuti perkara-perkara pembunuhan. Jadi kita paham banget nih, dari udah dikubur, kita gali lagi sama Pak Munin itu zaman dulu kan ada juga tuh yang begitu. Kita paham. Nah, bagaimana kita melihat perkara ini? Perkara ini gampang dilihatnya, yaitu karena perkara sudah lama, tingkat pembuktian sumir, saksi sumir, ya sudah. Nah, tapi orang ditangkap. Karena si Peggy ditangkap dan di penjara, ini kita timbullah suatu posisi, yaitu apa? Harus dibela. Walaupun dia mungkin bersalah. Mungkin saja Peggy melakukan, tapi karena bukti-bukti yang kurang, saksi-saksi yang kurang, ya sebaiknya dia dilepaskan aja. Makanya kita bela. Lebih baik kita lepaskan orang ini yang bersalah. Karena apa? Karena bukti-bukti yang kurang, saksi yang nggak ada. Lepaskan saja. Case close terhadap Peggy-nya. Kalau mau cari tersangka, cari dulu bukti-buktinya, cari dulu saksi-saksinya lengkap, baru kalau dapat si Peggy memang dia pelakunya dengan bukti lengkap, dengan saksi lengkap, baru dia ditangkap, baru dia ditahan. Begitu. Ini yang benarnya. Tapi sekali lagi, karena faktor film dan kemudian mungkin penyidik Polda Jawa Barat ini belum punya keahlian menghadapi yang viral tiba-tiba seperti ini. Menepi dari komentar Deoli Payumara yang sepakat jika Peggy Setiawan dibebaskan karena minimnya bukti dan juga kredibilitas saksi yang begitu rendah. Lantas, benarkah pernyataan Deoli Pa tersebut kontras dengan pernyataan pengacara Rasman Arif Nasution? Benarkah Rasman justru membeberkan fakta? Adanya dugaan jika Peggy Setiawan tergabung dalam anggota fans klub sepak bola Dejak Garis Keras Cirebon yang diduga kerap melakukan sweeping dan juga bentrok. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution. Saya mengucapkan selamat atas raih prestasi kepada Intens Investigasi YouTube karena telah berhasil mencercah angka 3 juta subscriber. Semoga Intens Investigasi YouTube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret, yang objektif, terukur, dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Upaya untuk menyingkap tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus dilakukan berbagai pihak. Pengacara Rasman Nasution saat diwawancara oleh tim Intens Investigasi juga mengungkap hal mengejutkan. Ya, Rasman pun menduga jika Peggy Setiawan tergabung dalam salah satu fans klub sepak bola Garis Keras di Cirebon yang kerap melakukan aksi sweeping dan juga bentrok. Karena itu, menurut Rasman, Peggy Setiawan pun harus diselidiki lebih lanjut oleh polisi dan fans klub sepak bola Dejak Garis Keras di Cirebon juga ikut diperiksa.
Selain itu, Rasman pun juga mencium adanya kejanggalan terkait nama Peggy Setiawan yang sempat berubah menjadi Robi Irawan ketika diperkenalkan kepada pemilik kos di Bandung. Rasman pun juga mengungkap beberapa kejanggalan lainnya, seperti perubahan nama sosok ayah Peggy, yaitu Rudi Irawan menjadi Asafruddin. Nah, saya ingin kasih tahu sama Anda semua, orang melihat ini sosok Peggy siapa sih? Kan polisi bilang, mereka bilang ini identitasnya berubah-ubah. Nah, kita menelusuri, terus ada yang bilang oh, ini terkait dengan anak jenderal, cucu jenderal, anak bupati, ya toh? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kita kan harusnya gini, harusnya kita kan concern, fokus, ya, harusnya kan concern, fokus, ya. Apa itu yang harus kita concern? Kita fokus ke Peggy. Pertama, polisi meyakini hanya satu, bukan 3, ya kan? Kemudian Peggy mengatakan bukan dia, pengacaranya bilang bukan dia. Terus para tersangka ini berubah-ubah keterangannya. Siapa sosok Peggy? PS ini dia diduga memiliki kelompok atau apa yang disebut dengan grup atau geng, ya, geng dalam pengertian positif, ya, yaitu Jack garis keras. Mereka ini, kelompok ini sering, ya, melakukan sweeping, bentrok apabila ada pertandingan, dan mereka ini pendukung garis keras atau Jack garis kerasnya Persija di Cirebon. Dan itu saudara PS ini berada di garda terdepan. Jadi di sini kita lihat kemudian namanya juga kenapa harus berubah dari PS menjadi ada Robi, kan gitu ya, menjadi Robi. Apa masalahnya kalau memang orang tuanya beristri 2, beristri 2, sudah menikah lagi, dikhawatirkan nanti karena nggak disenangi lah, atau karena apa alasannya, ini kan tetap saja anak dari orang tuanya PS. Kalau itu, tapi keterangan dari pengacaranya beda lagi, dibilang karena nggak disenangi. Nah kemudian bapaknya Peggy atau orang tuanya Peggy ini berubah-ubah. Di Cirebon namanya Rudi Irawan, di Bandung namanya Asafruddin. Kenapa berubah-ubah? Nah, ini kita duga ada upaya untuk memutarbalikkan fakta dan melanggar Undang-Undang Kependudukan pasal 66. Nah, saya mendesak agar pelaku ini, kalau ini benar, agar polisi menyidik atau memanggil yang bersangkutan, karena ini ancaman pidananya 6 tahun. Biar terkuat semua. Jadi nggak ada di sini yang ditutup-tutupi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.